Shalom semuanya yang ada di live di Zoom dan juga jemaat semua yang berpartisipasi dalam Bible Night ketiga hari ini. Gak berasa ya, ini udah ketiga kalinya kita belajar Alkitab bersama Pastor Riza Kasidi. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Book of Nehemia atau mengenai Nehemia. Nah, untuk itu boleh langsung saja Pastor Riza, silakan bisa mungkin lead us in prayer dan langsung lanjut aja, Pastor. Oke, thank you. Mumpung lagi Zoom ini, bisa minta tolong Shirley untuk open in prayer, untuk buka dalam doa. Thank you, Shir. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan Yesus, untuk membahas satu kebenaran tentang firman-Mu, Tuhan Yesus. Pakai firman ini, Tuhan Yesus, untuk mulai memberkati kami, Tuhan, memperlengkapi kami lagi, Tuhan, lebih lagi. Berkati Pastor Riza, Tuhan, yang akan menyampaikan, pimpin Zoom ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amen. Okay, thank you guys for coming in, joining us live di Zoom maupun yang partisipasi in YouTube. So, hari ini aku ingin bahas tentang Nehemia, tapi sebelum dari itu aku akan kasih a bit of context dulu. Jadi aku akan share the screen. And then, okay, mana Bible timeline? Yes, this one. Aku akan share Bible timeline dulu, okay, biar kita semua ingat, ya. Saya hide, okay. Nah, jadi ini adalah Bible timeline. Seperti kita lihat, posisi Nehemia adalah di buku historical books antara Ezra dan Esther. So, perlu diingat, jadi begini, sebelum saya mulai background Nehemia, saya mau cerita dulu. Oke, nah jadi gini, Ezra dan Nehemia ini sebetulnya satu buku. Kalau di kitab Yahudi, itu satu buku, Ezra aja. Cuma di kita, di Alkitab Kristen, itu jadiin dua parts, Ezra dan Nehemia, gitu ya. Tapi kalau di Yahudi, di Jewish Bible, itu satu. Sempat tahun-tahun sekitar di Mediterranean, Middle Age gitu, sempat dulu pernah dijadiin Ezra 1, Ezra 2. Jadi yang Nehemia sekarang itu namanya Ezra 2. Oke, just to give a bit background. Sebelum aku mulai bicara soal Nehemia, aku mau share dulu. Jadi ini aku stop share screen. Actually, I'll stop the share screen. Aku mau cerita aja, jadi kita nggak usah lihat dokumen dulu. Aku mau cerita aja. Ini very interesting historical context of Nehemia. Oke, jadi bangsa Israel di tanah pembuangan dari zaman Nebukadnezar lalu beralih ke Darius. Ya, Daniel adalah tokoh yang mengalami Nebukadnezar, Belsasar, dan Darius. Jadi dari zaman Nebukadnezar dia sama teman-temannya, lalu Sadrak Mesak Abednego masuk ke dapur api, lalu Belsasar yang penglihatan writing on the wall, sampai ke Darius Gua Singa itu sampai udah tua banget Daniel, dia mengalami tiga raja ini. Tapi di sisi lain adalah waktu Darius menjadi raja, lalu dia mulai memberikan satu perintah di zaman akhir hidup Daniel, memberikan satu perintah bahwa oke, sekarang it's okay untuk bangsa Israel kembali ke tanahnya. Oke, itu ada tiga kloter, yang dimulai dari Ezra pasal 1. Orang pertama yang memimpin bangsa Israel kembali ke tanahnya adalah Zerubabel, bukan Ezra. Maka itu kalau baca kitab Ezra 1-6, itu nama Ezra nggak disebut sama sekali. Zerubabel, itu orang pertama yang memimpin mereka kembali ke tanah perjanjian setelah 70 tahun di pembuangan. Lalu setelah Zerubabel selesai, kloter kedua baru Ezra, ya dimulai dari Ezra pasal 7. Lalu kloter ketiga adalah Nehemia, ya Nehemia pasal 1. Ya, jadi 1, 2, 3 kloter. Zerubabel ini pemimpin pertama. Oke, so I'll give you a bit of story kenapa banyak tension, banyak political issue di sini. Waktu orang Israel kembali dari pembuangan, ya dapat izin untuk kembali ke tanah mereka. Mereka dengan sukacita tentunya, Zerubabel punya mimpi, kembali ke tanah perjanjian, Tuhan akan menyertai kita lagi. Tapi what happened? Waktu mereka sampai di sana, ternyata ada orang-orang di sana, tapi bukan orang-orang Israel. Siapa? Ternyata orang-orang Samaria. Orang-orang yang dari kerajaan, ingat kerajaan ada 2 ya, the Northern Kingdom 10 suku, the Southern Kingdom Judah 2 suku. Oke, waktu mereka ke Judah, ke Yerusalem, loh, apa ini? Ternyata dari yang 10 suku ini yang dijajah sama bangsa Assyria, itu banyak yang sudah migrasi ke Yerusalem. Udah nggak jelas sukunya. Kan kalau dulu kan ada suku Ruben, Yehuda gitu ya, Simeon. Ini udah nggak jelas, udah kawin campur. Sebetulnya teman-teman itu 10 suku ya, itu udah nggak jelas kemana. Yang masih bertahan kalau kita lihat,
Yehuda Lewi, itu di dua suku itu yang hanya di Southern Kingdom, bahkan di pembuangan. Jadi waktu mereka kembali, wah, itu ada orang Samaria yang sudah kawin campur, udah benar-benar nggak jelas banget, menyedihkan. Yang menjadi masalah waktu Zerubabel datang, dia mau membangun bait Allah. Orang Samarianya mau bantu, gitu. Nah, tapi bantu ini tanda kutip, ini bantu beneran atau punya motif, gitu. Mungkin dia minta dibayar atau apa. Zerubabel nggak mau karena merasa ini bukan umat Tuhan kok. What are you doing here? Kalau kita mau membangun rumah Tuhan, harus ya umat Tuhan yang membangun rumah Tuhan. Oke, nah waktu ditolak orang-orang Samaria ini marah mereka. Mereka tulis surat kembali ke raja di Ezra pasal 4 untuk menghentikan pembangunan. Maka itu Ezra revive lagi. Ezra diganggu lagi. Nehemia diganggu lagi. Diganggu terus bertahun-tahun karena mereka tidak mengizinkan orang Samaria membangun rumah Tuhan bersama-sama. Oke, kalau kita di tahun 2020, wah, kok gitu sih? Harusnya inklusif dong, semua ras, ya kan, semua suku. Tapi kalau kita kontekstualisasikan ke tahun 530 sebelum Masehi, ini memang kalau dulu itu bahkan yang memikul tabut Allah segala macam itu harus orang Lewi. Itu benar-benar orang pilihan. Mereka nggak mau kompromi. Bukan mereka benci suku lain, tapi mereka tidak mau kompromi dengan firman Tuhan. Nah, itu yang kita perlu penting untuk mengerti. Implikasi pertama adalah kenapa sih pastor kok gereja anak Tuhan, orang Kristen, kok Kristen harus dengan Kristen? Buat saya bukan masalah agama, buat saya itu ajaran firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, gitu. Nah, bukan masalah KTP-nya agama apa. Itu kan janji Tuhan loh. Saya tidak ada sama sekali tidak ada keberatan secara moral atau secara suku, tapi saya mau taat kepada firman Tuhan, gitu. Karena itulah yang menjadi pedoman kita. Ya kan? Sekali lagi bukan karena ada masalah dengan persepsi atau no, ini masalah firman Tuhan. Demikian juga dengan kepercayaan lain juga diaturkan seperti itu. Nah, jadi di zaman itu mereka memutuskan untuk dari day one no compromise, tidak ada kompromi dengan orang-orang yang tidak sevisi, begitu ya. Nah, implikasi secara pelayanan dalam gereja, dalam pelayanan tentunya banyak sekali tawaran-tawaran di mana kita bisa lah melakukan hal-hal yang menurut kita baik, good ideas, but not always God ideas. Coba kalau mereka involve orang Samaria dari awal. Apa yang terjadi? Selesai udah baik Tuhan. Nggak ada tantangan-tantangan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Dan kalau kita bangun sesuatu dengan sesuatu yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka it will not last. Maka itu kalau kita membangun pelayanan, saya tuh dapat tawaran macam-macam, ya kan? Banyak lah waktu kita pertama 2 tahun lalu diminta mengembalakan Christ Cathedral, lalu banyak sekali input-input dari orang-orang luar. Wah, kalau mau gereja bagus, hire, ya kan? Rekrut orang-orang, rekrut pembicara yang bagus, rekrut youth pastor yang bagus, perlu orang Amerika, orang Australia, wah ditawarin macam-macam. Tapi yang Tuhan bicara buat kita spesifik. Tuhan bicara raise your leaders, do not recruit, but raise. Itu spesifik Tuhan bicara secara benar-benar di hati saya dan juga di hati istri saya. Jadi kita bilang ke tim pengembalaan, ke orang-orang, dan kepada orang-orang lain, kita bilang, sorry, kalau di Christ Cathedral yang kami dapat adalah we are up to raise new leaders, not recruit. Ya, tentunya kalau bidang tertentu ya kita bicara soal misalnya teknis, bicara sound, bicara lighting, bicara teknis lah. It's okay, rekrut it's okay, it's completely okay, right? Tapi in terms of leadership, pastoral, hal-hal seperti itu yang sangat sensitif, kita dapat spesifik dari Tuhan, jangan kompromi. Dan saya janji, sudah dari awal saya bilang, saya tidak mau kompromi. Apa yang visi yang Tuhan sudah berikan, itu yang akan kita kerjakan. Dan akhirnya, ya seperti teman-teman di sini yang sedang join live, it's the fruits of ministry, gitu kan. Ya, kayak Michael, Tasya, ya. Ada 2 Michael di sini, kalau ada satu lagi, ini langsung crash Zoom ya. Ya kan? Nah, jadi ini bisa di sini karena we raise leader. Gitu. Nah, ini seperti itu, Zerubabel, Ezra, Nehemia. Mereka tidak mau rekrut orang-orang, mereka mau raise ini leaders dari yang murni orang Israel yang memang benar-benar umat Tuhan, orang pilihan Tuhan yang ada di tanah itu. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi Nehemia ini settingannya kloter ketiga. Lalu oke, ada pertanyaan sampai sini mungkin? Oke, kita lanjut. Kalau gitu saya akan share screen ke buku Nehemia.
ya. Bear with me, kita share screen mana nih? Oke, ini dia. Oke. Ya, oke, kita akan mulai dengan buku Nehemia. Jadi di awal buku ini dia ada di Persian City of Susa. Tapi kalau di bahasa Indonesia Susan, ya, Susan Tower di Menara Susan. Yang benar yang mana? Ya itu mirip-mirip lah, ya. Tahun 444 sebelum Masehi. Jadi ini adalah kloter ketiga seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, semua buku ini tentang kejadian-kejadian di Yerusalem. The single ini tadinya ingat ya saya bilang tadi itu sebetulnya Ezra 1 dan Ezra 2, bahkan itu satu buku. Ini sebagian tulisannya di dalam Hebrew, sebagian di Aramaik. Aramaik itu bahasa yang Tuhan Yesus bicara. Ke murid-murid dia bicara Aramaik, yaitu bahasa sehari-hari, bahasa Hebrew yang digunakan everyday language. Jadi kalau kayak kita ini kan ada bahasa Indonesia yang formal. Kalau bahasa Jawa itu kan ada kromo inggil, ya itu yang bahasa alus gitu kan. Kulo sampun, kulo bade menyang, wah saya udah lupa ya. Ya, saya dulu belajar itu. Tapi ada bahasa Jawa yang ngoko lugu, yang biasa. Ada kromo inggil, ngoko alus, ngoko lugu. Nah, ini ada Hebrew yang murni banget, ada yang Aramaik yang sehari-hari. Jadi ini di sebagian ditulis di Aramaik, sangat quite interesting actually. Apa yang membuat dia spesial? Dia ini, kalau Ezra, ingat, pekerjaan Ezra apa? Atau profesinya? Atau keahlian apa dia? Ada ingat? What was he good at, Ezra? Ya, coba dilihat lagi catatannya ya, 2 minggu lalu. Oke. Ezra itu ahli Taurat. Nanti saya akan khotbah soal hand of God, I think beberapa minggu lagi. Ezra itu ahli Taurat sebetulnya. Jadi dia ahli, expert. Ya, ingat kan? Waktu itu expert in the law, in the Torah. Dia expert. Dia imam. Dan juga guru. Kalau Nehemia bukan. Background-nya politik. Background-nya politik. Jadi dia bukan pengajar, dia bukan ahli Taurat, tapi dia background politik. Nah, pekerjaan dia itu adalah cup bearer, yaitu juru minum. Juru minum raja. Kenapa yang buat dia spesial? Dia ini adalah wonderful example of leadership, and bagaimana supaya bisa menghidupi iman di tengah-tengah kesulitan. Nah, makanya kan sekarang kita lagi banyak kesulitan, mungkin jemaat Tuhan. Nehemia ini contoh yang sangat excellent untuk dia menghidupi leadership di tengah-tengah kesulitan. Lihat ini dia bilang ya, riwayatnya. Dia tanya, apa kabar tuh orang-orang yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem? Dia mau tanya, apa kabar yang dibawa Zerubabel sama dibawa Ezra? Waduh, dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Sedih dia. Jadi kalau baca ayat selanjutnya Nehemia pasal 2, itu dia sedih sekali waktu dia lagi bawain minuman buat raja, dia sedih sekali terus raja bilang, "Kenapa mukamu muram?" "Iya nih, Yerusalem." Lalu dia dikasih tugas, "Oke, ya udah kamu pergi sana ke Yerusalem ya untuk membangun kembali kotamu." Nah, kemarin yang saya khotbah di minggu kemarin mungkin bisa accessible di YouTube. Kenapa sih tembok begitu penting? Karena tembok itu menjelaskan identitas, ya tembok besar China itu kan. Jadi kalau Yerusalem nggak punya tembok tuh kayak malu banget. Aduh, tidak ada identitas. Nah, Surabaya itu terkenal apa? Kalau Surabaya, identitasnya ininya monumen. Ada yang tahu? Keterlaluan nggak tahu apa? Pahlawan. Iya. Buaya itu yang buaya. Nah, ini S ya, ikan sura, ikan buaya. Wah, saya bangga nih sebagai orang Surabaya ya kan. Kalau orang Jakarta bangganya Monas, kalau orang Melbourne bangganya Monash. Ya, nggak lucu itu. Oke, jadi ini adalah kebanggaan adalah tembok gitu. Tembok itu identitas, security, and glory. Nah, kalau teman-teman atau yang menonton ini partisipasi ingin lihat lebih lagi, langsung aja ke khotbah saya minggu lalu, judulnya Glorious Ruins. Ya, itu tanggal 21 Juni. Masih bisa diakses di YouTube. Oke, nah ini dia. What is the story behind the scene? Gitu. Kenapa sih? Ngapain ini Nehemia? Jadi Ezra itu tidak lengkap pembangunannya. Ezra itu hanya memulihkan kebaktian, ya, bait Allah. Dia doa, dia memulihkan ibadah, tapi dia tidak membangun tembok.
Nehemia membangun tembok. Nehemia membangun tembok. Jadi dengan ini kita tahu di dalam kepemimpinan, di dalam generasi ke generasi pelayanan, dari Kejadian sampai Wahyu, everybody is building building upon another person's ministry. Ya, nobody start from the scratch except Adam. Ya kan? Jadi semuanya membangun gitu. Itu bayangkan gereja yang kita miliki saat ini, kalau ditelusuri itu sampai ke Petrus. Petrus itu paus pertama. Kalau ke gereja Katolik ditanya siapa paus pertama? Petrus. Dari Petrus nanti ada telusuri gitu, muridnya gitu kan, sampai yang di zaman Konstantinopel. Jadi nobody is able to build everything from scratch ya, apalagi di ministry sekarang. Jadi kita bersyukur ini di sini yang ikut live juga anak-anak muda. Kita bersyukur kita memiliki komunitas yang cukup muda, tapi we will not survive and we cannot build ministry on our own. There must be a continuity. Kita melanjutkan legacy. Ya, ini sekalian lagi seperti ini ngobrol. Jadi ketemu dengan bapak-bapak, ya kan? Mereka bilang, Pastor, pendukung setia di gereja, dia bilang, Pastor, ya kami bersyukur ya, online service, subscriber, puji Tuhan, saudara, subscriber Sisi My Chat sudah meningkat 1.500 lebih dalam 28 hari terakhir. We see growth that we've never seen before. Terus mereka juga bilang, iya, thank you, tapi tolong Pastor, kasihanilah kami. Mohon pilihan lagunya yang kami bisa ngerti. Tapi begini loh, mereka tahu, willing to sacrifice, karena mereka tahu, oh ini untuk menjangkau generasi. Terus saya jelaskan, iya memang generasi muda semakin banyak yang akses, subscriber semakin meningkat, tapi saya paham, dan kita akan tetap ada balance, selalu 2 lagu baru, 2 lagu yang a bit lama begitu ya. Karena saya juga di tengah-tengah suka lagu baru, suka lagu lama. Jadi kalau saya ngomong ke Made, bilangnya, Made tolong dong yang lagu-lagu Kau Sangat Kucinta gitu-gitu. Nah, jadi ini seperti Nehemia, dia nggak membangun sendirian. Dia lihat, oh, Ezra sudah ngapain nih? Zerubabel sudah ngapain? Oke, I will continue to build upon the foundations that my leaders have built. Amen. Jadi itulah yang kekristenan itu kental di situ, kental di situ. Saya sampai hari ini bangga. Siapa mentormu? Siapa gurumu? Saya bilang my guru Pastor Jonathan Patiasina. Gitu. Nggak ada yang merasa malu kok punya guru, justru bagus, saudara, mengakui kita punya mentor, kita punya guru. Kenapa? Kita membangun kok, membangun apa yang dia sudah lakukan buat generasinya di tahun 90-an. Saya mau lakukan buat generasi saya di tahun 2020. So it's good to build upon the foundations that the leaders have laid. Itulah Nehemia. Ya. Nah, Nehemia ini seorang cupbearer. Ya, tadi sebelum mulai kayaknya ada pertanyaan ya. Yeremia ada pertanyaan ya tadi tentang cupbearer. Apa pertanyaannya Nehemia? Yeremia Nehemia kebalik-balik. Apa pertanyaannya? Kemarin kan sempat baca soal Nehemia. Terus juga kenapa dia bisa dari seorang cupbearer gitu, jadi dari juru minum kok bisa disuruh buat tembok gitu ya? Jadi kayak pembangun gitu maksudnya. Oke, good question. Jadi juru minum itu, kita itu punya pikiran juru minum itu seperti, mohon maaf ya, pembantu atau pelayan gitu kan. Mbak, minum Mbak gitu kan. Kok, atau Mas gitu. Loh, kok si Mas ini bisa tiba-tiba jadi pembangun tembok. Kalau di zaman dulu, juru minum itu satu gelar paling kehormatan sekali, tinggi sekali posisi juru minum ini. Kenapa? Karena kalau raja mau minum, dicicipin dulu sama juru minumnya, takut diracun. Tapi ini posisi yang paling berbahaya juga. Walaupun tinggi, gajinya tinggi loh, gajinya tinggi. Jadi rekor menunjukkan bahwa dia punya gaji itu tinggi. Nehemia ini orang yang punya kemampuan finansial cukup tinggi. Tapi resiko, ingat yang Yusuf, ya kan? Juru roti, juru minum kan? Yang bersama dengan di penjara. Di penjara, karena buat kesalahan. Ya, roti keasinan dikit, marah, masih bisa masuk penjara. Minum, kepahit, anggurnya, bisa masuk penjara. Jadi, ini posisi tinggi, tapi juga risky. Nah, jadi karena dia sudah punya posisi tinggi, kan dekat dengan raja.
Akhirnya bayangkan dari juru minum, dia tahu nggak jadi apa? Jadi gubernur, bukan hanya membangun tembok, dia tuh jadi gubernur. Nehemia itu gubernur. Ezra bukan gubernur. Nehemia itu gubernur. Dari juru minum menjadi gubernur. Gitu. Jadi karena dia setia mengabdi kepada raja. Jadi ini implikasi kehidupan apa? Wah, pastor, doakan dong supaya saya bisa ketemu bos yang kalau bisa anak Tuhan gitu kan. Terus dalam hati, kenapa? Oh iya, supaya kalau ada persekutuan doa atau ada FC bisa pulang lebih awal. Ya ampun, gitu kan. Sebetulnya di sini rajanya ini Artasasta dia bukan Kristen, dia bukan nggak percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah Bapa, tapi dia ini kerja keras sehingga mendapatkan hatinya. Nah ini ya, about politics ini penting. When you work, God will use your bos atau apa untuk mendatangkan kebaikan bagimu untuk melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan. Walaupun your boss itu belum kenal Tuhan. Jadi kerjakanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan akan memakai kita punya atasan untuk mengerjakan perkara-perkara yang amazing. Ya, so saya bisa melayani itu juga karena leader-leader di atas saya memberikan kesempatan untuk bisa melayani. Jadi itu penting untuk tahu. Jadi juru minum ini bukan pembantu, bukan pelayan level bawah, ini actually very high position. Very high position. Kebetulan dia Yahudi. Waktu dia cerita itu, ya udahlah kamu sekalian jadi gubernur aja. Gitu. Oke, ya kita lanjut ya, ya. Oke. Ini strukturnya buku Nehemia, ada 3 struktur. Nah, ini setiap kali ada personal application saya saya highlight in yellow. Jadi kayak rada-rada khotbah style gitu supaya kita nggak cuma ngerti teori tapi juga dapat sesuatu ya implikasinya. Jadi ini ada 3 bagian, setiap bagian ada 2-3. Yang pertama adalah misi Nehemia itu apa? Lalu bagaimana dia mengawasi pembangunan? Lalu komunitas baru dengan agreement lama. Ya, jadi komunitas baru tapi agreement-nya lama. Lalu pekerjaannya berlanjut sampai ada reformasi nih di Nehemia pasal 12. Oke, kita lihat ya Nehemia yang satu. Yang satu, first part is misinya ini di-authorized by Persian king. Ini penting kata authorized. Oke, kalau teman-teman merasa dapat sesuatu dari Tuhan, pasti Tuhan akan menggerakkan otoritas di atasmu untuk memberikan kesempatan untuk melakukan hal itu. Ya, seperti saya tahu Tasya di sini di social impact, ya kan di mana di social impact di atmosfer, ya di Christ Cathedral juga involved di Helping Hands, di CSM, involved di many social work. Karena dulu juga memang belajar social work juga di Monash ya. Lalu pastilah ada kerinduan, oke? Mau saya nggak sebut grupnya karena sensitif nanti, apalagi ini di publik ya. Oh ada satu grup orang tertentu yang perlu kita bantu, gitu. Nggak ada yang perhatikan badan sosial lain, mungkin 1-2 yang perhatikan. Nah, Tazia punya kerinduan, ya dia doa dong. Doa, and then talk to the leaders, and waktu dia bicara, saya merasa tergerak hati saya. Saya merasa tergerak, ya sudah, oke, kita dukung. Kalau percaya Tuhan memberikan sesuatu, leaders kita nggak selalu dengar langsung dari Tuhan. Tuhan bicara buat kita, kita bicara ke leaders kita, maka bisa terjadi, percaya deh, itu selalu terjadi, hampir selalu terjadi. I would say in my ministry, 99% atau 99.9% itu terjadi. Tuhan bicara buat saya, lalu saya bicara ke executive board, kadang-kadang nggak langsung convince, tapi kalau memang dari Tuhan ada namanya authorized, itu dari atas pasti dia akan lembutkan hatinya untuk bisa. Ya. Nah, ini yang menarik. Coba ini ada tiga elemen dia punya apa? Capable leadership, trusting faith, great courage. Ini harus punya tiga-tiganya. Saya tidak percaya dengan yang namanya yang penting iman, ya kan? Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Iman tanpa keberanian juga sia-sia. Ya kan? Itu akhirnya iman teori. Dia punya iman, dia punya keberanian, dan dia punya kepemimpinan. Saya mau encourage semua yang sedang menonton ini, kepemimpinan banyak sekarang podcast ya. John Maxwell, Brian Houston, pertajam kepemimpinan leadership skill kita. Good leader itu nggak harus selalu galak atau badannya tinggi atau nggak harus selalu laki-laki. Perempuan bisa jadi good leaders. Our worship pastor, Pastor Evie, is a very
good leader, ya kan? Padahal dia seorang dokter gigi, ya maksudnya nggak ada hubungannya sih. Dokter gigi juga bisa menjadi pemimpin yang hebat gitu. Nggak harus posisi tinggi dalam politik atau dalam kepolisian atau dalam militer untuk bisa menjadi leadership. Leadership itu semua profesi bisa jadi leader. Yang paling parah kalau kita cuma punya faith dan berani tapi nggak punya leadership. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Waktu Nehemia ini kerja, ini ketemu dengan Sanballat, Tobia. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mengerjakan kehendak Tuhan, kadang kita mikir, oh Tuhan yang bicara, aman. Belum tentu. Halangan masalah selalu datang. Selalu datang. Yang ada justru semakin kita mencoba sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin masalah akan datang. Iblis itu nggak keberatan kalau kita ke gereja. Iblis keberatan kalau kita membangun rumah Tuhan. Iblis itu nggak keberatan kalau kita percaya Tuhan Yesus. Iblis itu mulai keberatan, terganggu, waktu kita mulai memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Iblis itu nggak keberatan kita punya iman, tapi Iblis mulai keberatan kalau kita membagikan iman kita dan membantu orang-orang lain yang kurang iman. Begitu. Jadi Nehemia ini mulai, bayangkan, udah nyaman posisinya kok. Juru minum punya uang di tanah di Persia. Persia itu bagus. Saya belum pernah ke situ, tapi katanya sih bagus. Teman saya punya student dari Persia, Iran ya sekarang ya. Kalau teman-teman lihat Aladin ya, itu setting-settingannya itu bagus dan dia udah nyaman. Tapi dia memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Ini jadi khotbah saudara tadi. Nah, melakukan kehendak Tuhan itu berat, ya kan? Iya. Lebih nyaman, udahlah. Bisnis aja, udah nggak usah, udahlah ke gereja seminggu sekali. Saudara, kalau kamu bisnis aja ya, ke gereja seminggu sekali aja, udah nggak usah involve dalam pekerjaan rumah Tuhan, nggak usah cari tahu Tuhan mau apa, aman hidupmu, aman. Main aman sama setan itu gampang. Nyaman aja, selama nyaman kita aman kok. Tapi kadang Tuhan sendiri yang menggoyang bangkitkan sarang anak Raja Wali supaya kita keluar dari zona nyaman. Karena kenyamanan itu membunuh. Kalau saya sudah memutuskan dengan isi saya, kita nggak mau hidup dalam kenyamanan, kita mau hidup dalam iman gitu. Kalau memang iman itu Tuhan lagi, dan iman itu kadang Tuhan memberikan kenyamanan, kadang Tuhan memberikan mengizinkan cobaan seperti ini, Sanballat, Tobia ya kan. Ini seru nih ceritanya. Jadi binatang yang itu nggak bisa masuk, dia harus inspek sendiri, inspek tembok, dia lagi inspek tembok. Ya kan? Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Mari kita bangun kembali. Nah ini keren ini saya lupa highlight. Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Haleluya. Mereka sangat kesal. Ayo teman-teman semuanya, kita buat kerajaan kegelapan kesal hari ini. Kita buat mereka kesal. Dengan apa? Dengan mengusahakan kesejahteraan umat pilihan Tuhan. Melakukan sesuatu buat orang-orang yang tertindas. Kita buat kesal, gak apa-apa. Ya kan, kalau saya nggak tahu sih. Kalau saya waktu saya lihat kemarin, saya tuh nggak pernah dengar soal Yemen. Begitu minggu lalu saya dapat itu Instagram soal Yemen, langsung aja kita nggak boleh cuma omdo. Ya kan, kita kadang-kadang dengar suatu, ya Tuhan, tolong mereka. Langsung saya bilang ke tim atmosfer karena Sisi biar kita konsen kepada Hagai. Saya bilang ke tim atmosfer, lalu bilang ke anak-anak muda kita mau collect funds contribution untuk kita bantu Yemen. Walaupun berapapun gitu. Ada sesuatu yang menggerakkan hati. Itulah kekristenan. Kalau udah nggak ada sesuatu lagi yang menggerakkan hati kita, cek dulu, jangan-jangan mati nih hati kita, gitu kan? Jangan-jangan mati nih. Kalau ada sesuatu yang menggerakkan hati kita, pasti bikin kerajaan kegelapan kesal. Pasti bikin kesal. Gimana nggak kesal? Bukan menyombongkan diri, saudara. Bukan menyombongkan gereja. Sebulan waktu sebelum PSBB, every single month, 50 orang at least kita baptis. Christmas bisa 100, gitu kan. Kalau mau main aman, jangan baptis. Jangan udah nggak usah, kita aman aja, kita nyanyi-nyanyi, kita nikmati kursi yang begitu empuk, begitu enak. Enggak, kita mau terus, kita mau muridkan orang kok, memuridkan orang. Kita mau terus mengusahakan kesejahteraan orang yang sulit kita tolong. Tapi apa yang jadi sangat kesal lah, Sanballat dan Tobia akan sangat kesal. Ya kan? Nah, ini hebatnya, ini dia. Kenapa perlu leadership? You udah punya iman, punya keberanian. Ini keberanian, bukti keberanian loh. Lihat nih. Binatangnya nggak bisa lalu di tempat itu. Dia naik melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu. Dia jalan kaki dalam kondisi berbahaya loh. Ini jelas-jelas dia mau dibunuh di sini.
Dia berani, punya iman, dan apa? Leadership. Lihat ini, karena leadership-nya, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Ya kan? Saya melihat beberapa anak-anak muda, beberapa orang-orang juga punya visi dari Tuhan, punya iman, tapi leadership-nya kurang. Ngomongnya kurang pas, menyampaikan visinya tidak pada saat yang tepat, memaksakan visinya. Nah ini, hal seperti ini adalah technical skills yang perlu di-develop supaya waktu kita menyampaikan sesuatu visi kepada orang-orang yang kita layani, mereka siap untuk membangun sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat nih, apa yang terjadi? Ini, saya lihat, yang apa? Kami siap untuk membangun, tapi orang Geshem, Tobia, Sanballat nambah nih. Tadinya cuma Sanballat, Tobia di sini. Di sini nambah lagi nih orang. Geshem. Tadinya 2 loh musuhnya. Lu cuma 2 musuh, kan baru investigate, kan baru mengusahakan kesejahteraan. Nah sekarang udah mau membangun nih. Tambah lagi musuhnya 3, ya kan? Ada Geshem, orang Arab ini. Mungkin dia baru datang waktu itu. Nah, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kamu ini ngapain? Lihat ini. Orang kepercayaan raja difitnah. Kamu mau berontak terhadap raja. Waduh, ada fitnah. Ngapain sih kamu pelayanan? Kamu mencari kehormatan buat diri sendiri. Ya. Apalagi, ngapain begini? Kamu mau berontak. Ya kan? Aku menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami siap membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Akhirnya ini kalau kita setiap dengar namanya Sanballat, Tobia dan Geshem langsung ingat musuh gitu kan. Tapi kita mengingat Nehemia langsung ingat tembok Yerusalem. Nah, ini komunitas berdasarkan perjanjian lama. Old agreements. Sorry, bukan Old Testament ya, tapi ini maksudnya perjanjian yang dibuat sama Ezra. Jadi Ezra membuat perjanjian dengan bangsa Israel, tapi dibroken. Ingat yang 2 minggu lalu apa? Salah satu yang radikal yang Ezra lakukan apa? Ada yang ingat? Yang dia kerjakan, yang buat saya, wah ini berat ini. Ingat nggak? Apa? Dia suruh orang Israel apa? Ingat? Kita sempat discuss relationship. Yang menceraikan ya kok. Betul, menceraikan, ya kan? Waduh, itu udah ribet banget dan nggak semuanya nurut gitu. Jadi waktu Nehemia datang dia harus lagi membangun lagi komunitas sesuai dengan perjanjian yang lama, diingetin. Inget gak? Dulu kan sudah janji gitu. Nah, kadang-kadang apa implikasi pelayanan? Kadang-kadang kita menjangkau teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, memuridkan. Tapi kita lupa, kadang-kadang yang sudah dimuridkan perlu diingatkan lagi tentang janji-janji Tuhan. Ayo dikuatkan lagi. Makanya saya tuh bawel. Saya walaupun ribuan jemaat di Keras Ketidak, saya bawel kalau lihat 1-2 orang yang sudah lama nggak kelihatan, meeting nggak pernah datang. Kan saya tanya terus, Mike, ini apa kabar yang ini? Tasya, ini apa kabar? Ya, FC yang itu gimana? Udah aman. Saya cek terus. Kenapa? Ingetin terus kebaikan Tuhan. Ingetin terus kasih karunia Tuhan. Harus diingetin terus. Ya kan? Nah ini. Akhirnya mereka menggabungkan diri untuk mereka janji, iya, kita mau mengikuti melakukan segala perintah Tuhan. Yang menarik adalah Ezra hanya fokus kepada Taurat, kepada ibadah. Nehemia membangun tembok dan juga ibadah. Kenapa? Ini alasannya. Memang hukum Taurat firman Tuhan harus disampaikan dulu baru bangun temboknya. Dan juga Ezra tidak memiliki karunia untuk membangun. Dia bukan gubernur, dia seorang expert di Taurat. Ya. Tidak semua orang diberikan expertise untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Oke? Jadi kalau teman-teman merasa, wah saya kok nggak bisa khotbah, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa apalagi. Kayak my weakness mungkin ya, adalah saya accounting ngerti lah, tapi nggak terlalu ngerti. Tapi nggak apa-apa, Tuhan pakai orang-orang lain yang ahli di bidangnya. Memberikan solusi supaya bisa bekerja bersama dengan kita, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah ini, setelah mereka dengar hukum, mereka, ini nih ya, lihat Nehemia 9 ayat 5-37. Penyembahannya selalu nih bangsa Israel. Ini pentingnya momen dan monumen. Mereka ingat kembali dari zaman Adam dan Hawa, Abraham, Keluaran, sampai ke Kanaan,
sampai hakim-hakim, sampai nabi-nabi, sampai sekarang. Itu penting untuk kita mengingat moment and monument in our life. Jadi kalau kita lagi lemah, dalam kondisi sulit, seperti Nehemia, diganggu terus, ingat terus, Tuhan, Engkau yang sudah mengalahkan bangsa orang-orang enak di Kanaan, ya. Engkau sudah mengalahkan Goliat di zaman Daud, engkau sudah mengalahkan Amalek, ya kan, Filistin, maka Tuhan yang sama akan mengalahkan Tobia dan Sanballat dan Geshem tadi. Ya kan? Jadi kita harus ingat, Tuhan, saya udah lulus 3 tahun lalu waktu saya lagi kesulitan. Tuhan yang sama akan meluluskan saya dari masalah ini. Tuhan, saya dulu dalam keadaan kritis, Tuhan yang sama akan. Jadi ingat terus apa yang sudah Tuhan lakukan untuk menjadi monumen kita mengikut Tuhan dalam mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Oke, nah ini yang terakhir, di bagian terakhir adalah tentang pembangunan tembok. Nah, Nehemia ini seorang leader yang tidak membiarkan sukses atau kesulitan membuat dia stop dia dari misinya. Seringkali orang stop misinya kalau sudah sukses, udah aman, atau mereka sedang mengalami kesulitan, mereka stop. Tapi Nehemia enggak. Ini ya, ceritanya keren banget. Waktu mereka membangun tembok, itu 2 tangannya. Satu tangan bangun tembok, pakai palu, pakai ini. Satu tangan pegang pedang, atau pegang senjata. Jadi jelas di situ. Dia membangun dan menjaga. Karena itu diganggu sama Sanballat, Tobia, itu diganggu. Jadi dia membangun dan menjaga. Di shift semua, di roster. Satunya palu, satunya pedang. Gitu. Kenapa? Seringkali gereja hanya membangun, tidak menjaga, atau hanya menjaga, tidak membangun. Pastoral dan evangelism, atau pastoral dan misi, harus berjalan bersama-sama. Ya. Ada yang hanya berdoa, ada yang penyembahan. Jadi, menjaga jemaat dan membangun jemaat harus berjalan bersamaan. Nanti saya akan share juga untuk visi 1024 ke tahun 2024. Kerinduan kami adalah supaya gereja tidak hanya menjangkau, tapi juga menjaga dengan apa? Dengan komunitas harus terus berjalan. Saya bersyukur di masa-masa online ini malah komunitas semakin berjalan ya, Zoom, online, bahkan connect group baru mulai muncul. Itu zaman online ini penting. Kenapa? Karena kita nggak hanya membangun, tapi menjaga. Dua-dua harus berjalan secara bersamaan. Oke, nah ini menarik teman-teman. Gimana endingnya cerita Nehemia? Ini endingnya. Saya bacakan ya. Aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat. Aduh, ada lagi musuh baru, Eliasib. Ya, tadinya Tobia, Sanballat, Geshem, muncul lagi nih satu nama lagi, Eliasib. Yang paling parah siapa Eliasib? Ini imam ternyata Eliasib ini yang dia percaya loh untuk menjaga bangsa Israel. Dia itu balik ke raja laporan. Zaman dulu belum ada email, belum ada telepon ya. Kemarin anak saya tanya yang Zayden, I want to see the picture of Jesus. Dia pikir zaman 2000 tahun lalu udah ada HP. Bilang nggak ada HP zaman dulu. Jadi ini karena nggak ada email, nggak ada HP, dia harus pergi. Waktu dia balik, ya ampun, imamnya itu ngasih ruangan gitu buat si Tobia orang jahat itu. Lalu dikasih makanan, dikasih sofa, dikasih macem-macem, ya kan? Padahal itu jatahnya orang Lewi. Kesel banget sih Nehemia, dia lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Ya saya yakin Tobianya juga sudah dilempar keluar, maka itu perabotnya udah ini kan. Mungkin ketakutan juga Tobianya kan. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sudah itu kubawa kembali ke sana perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Jadi ditahirkan, disucikan. Lalu ada sumbangan, bayangin, sumbangan orang Lewi nggak pernah dikasih loh. Itu orang Lewi harus kerja lagi, bertani, beternak, kasihan ini orang-orang Lewi. Para penyanyi, worship leaders, jadi petani. Penyanyi, petani mirip ya, penyanyi, petani. Tapi pekerjaannya jauh berbeda, ya kan? Karunia. Nah, aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kumpulkan orang Lewi itu dan kembali kepada endingnya kok set gini. Endingnya kok gini sih, Nehemia. Oke. Michael, kenapa endingnya gini? Maksud Tuhan apa ini? Ending begini, Michael. Apa maksud Tuhan? Menarik. Ending kan biasanya sehingga mereka hidup ending dalam kemuliaan itu ya. Ini endingnya, aduh, frustration loh, Mike. Kenapa, Mike? Ada kemungkinankah supaya kita tetap terus mengandalkan Tuhan? Yes, betul.
Dan juga Alkitab mengajarkan bahwa it's not always happy ending. Ya, di dunia. Kalau di surga dia udah menjamin. Ending kita semua itu pokoknya Tuhan sudah menjamin ending di surga sih aman. Tapi di dunia, look at this. Orang yang sudah memberikan hidup buat Tuhan gitu kan. Terus Tuhan tanya ke kalian semua sekarang yang sedang berpartisipasi di YouTube. Ini yang terjadi nih. Orang yang setia melayani Tuhan dapat tantangan, dapat masalah, bahkan orang yang dia percaya, siapa tadi Eliasib mengkhianati dia, seperti Paulus ditinggalkan Demas dan juga pernah ditinggalkan Markus, ya Yohanes Markus, walaupun akhirnya bertobat lagi Markus. Maukah kamu hidup memikul salib seperti Nehemia ini, membangun rumah Tuhan seperti Nehemia ini, ya kan? Atau enggak? Karena membangun itu bukan bagian semua orang, hanya orang yang mau, yang bisa. Kenapa? Ini costs ya. This is the costs. Ya kan? Ada beberapa anak muda datang ke saya 2 tahun lalu bilang, "Pastor, saya mau mengabdikan hidup saya untuk melayani Tuhan." Maksudnya apa? Volunteer, enggak full time, benar-benar for the house of the Lord. Kamu yakin? Coba lihat Ezra, lihat Nehemia, yakin. Tapi ada harga yang harus dibayar. Memang enggak mudah. Melayani Tuhan enggak mudah. My wife actually waktu mau married mikir-mikir, bukan karena saya kurang ganteng ya. Kalau itu tidak perlu tidak perlu dipertanyakan lagi. Aduh, bener gak sih gue mau kawin sama pendeta, jadi ibu gembala. Aduh, berat gitu. Karena dia tahu seperti Nehemia ini dari hidup enak-enak mengalami tantangan. Bahkan orang yang dipercaya mengkhianati dia. Tapi kita percaya, ini sekalian sharing, mungkin closing, saya sampai pernah trauma memuridkan orang. Sampai saya pernah bilang, udahlah, saya khotbah aja deh, nggak usah memuridkan. Kenapa? Orang yang saya muridkan mengkhianati saya. Bad mouth di belakang layar. Ya. Waduh, sedih. 2 tahun saya nggak memuridkan loh, khotbah only. Tapi Tuhan panggil balik, muridkan. Dan waktu saya muridkan kembali, hasilnya adalah current leaders and one of the leaders is now in Melbourne menjadi campus pastor di situ. Waktu saya memutuskan Tuhan, oke, saya mau buka hati saya lagi untuk memuridkan lagi, walaupun sempat sakit seperti Nehemia ini, dikhianati Eliasib, Paulus dikhianati Demas, dikhianati Markus, tapi dia tetap ingat panggilannya, dia tetap memuridkan. Kalau Paulus trauma dengan Markus atau Paulus trauma dengan Demas, maka kitab Timotius tidak akan pernah tertulis. Titus tidak akan pernah tertulis. Filemon tidak pernah tertulis. Gereja di Efesus tidak pernah dibangun. Dia akan trauma aja, dia akan bilang, udahlah gue jadi misionaris aja terus nggak mau lagi memuridkan. Itu nggak akan lengkap 27 kitab di Perjanjian Baru kalau si Paulus trauma dengan dikhianati oleh orang yang dia percaya. Maka pelajaran terakhir dari ayat ini, ingat kita taruh pengharapan kita ke Tuhan. Kita muridkan, tapi orang nggak sempurna. Pastilah ada orang-orang yang mungkin akan mengecewakan kita. It's normal. Kalau nggak murid kita mengecewakan kita, leaders bisa mengecewakan. Saya bilang ke teman-teman, saya bilang kalau sampai saya melakukan sesuatu yang mengecewakan kalian atau mengecewakan jemaat, mohon pertama ampuni karena saya manusia biasa. Kedua, ingat Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pandang Tuhan, jangan pandang mentor, jangan pandang figur. Karena pandang figur kita bisa kecewa. Pandang Tuhan, kita tidak pernah kecewa. I think itu conclude dari message soal Nehemia. Ini banyak khotbahnya ya hari ini. Jadi bagi yang memang tertarik hanya untuk belajar bahasa Ibrani, mohon maaf ya. Mungkin kesempatan lain. Tapi Nehemia ini banyak waktu saya baca gali. Wah, kok kuat dia. Faith, courage, and leadership. Waduh. Kalau leadership tanpa faith, jadi Hitler. Ya kan? Kalau leadership tanpa faith jadi Hitler, ya kan? Leadership courage tanpa faith jadi Hitler. Tapi leadership, faith and courage jadi Nehemia. Jadi Nehemia. Tuhan Yesus pun belajar 30 tahun, dia bertumbuh leadership-nya, hikmatnya, ya. Sehingga waktu dia melayani dia lengkap. Pengetahuannya kuat, leadership-nya kuat, dan juga of course hubungan dengan Bapa kuat. Lengkap 3 tahun pelayanan, impact-nya sepanjang masa. Kita jangan sampai 30 tahun pelayanan, impact hanya 3 bulan atau 3 tahun. Nah, maka itu kita harus seperti Nehemia, punya faith, leadership, and courage dalam segala masalah. Kita tetap setia, tetap kuat. Pembelaan datang dari Tuhan.
Amin. Oke, ada pertanyaan? Ada anything about Nehemia? Konteksnya, background-nya. Mau nanya, ini kalau kan 2 minggu lalu kita ngebahas soal Ezra ya, Pastor ya. Nah itu between Nehemia dan Ezra, any relation kah? Maksudnya kayak apakah mereka mengenal satu sama lain gitu? Sepertinya tidak, sepertinya. Jadi kemarin waktu saya pelajari 2 minggu lalu, saya masih curiga kayaknya kenal, tapi lama-lama setelah saya baca-baca kayaknya tidak, karena kloternya beda. Jadi kloter pertama Zerubabel, 2 Ezra, 3 Nehemia, tapi gini, mereka tahu, oh itu gitu ya. Kayak misalnya saya ditanya, kenal nggak pastor itu di Surabaya? Oh, tahu, saya tahu dia. Gitu kan. Kenal nggak ini? Oh, tahu gitu. Tapi kalau saya ditanya, kenal nggak Pastor Irwan Alexander? Wah, itu teman gitu kan, ya kan. Jadi kalau ya saya bisa sebut-sebut lagi ya kan nama-nama yang saya. Tapi kalau Ezra Nehemia dia tahu. Cuma I don't think they work together. They building each other's work. Yang sebetulnya kerja bareng itu sama nabi. Jadi Nabi Zakaria, Maleaki, Haga itu kerja bareng dengan salah satu itu. Kalau kita ke Bible timeline ini cukup menarik. Di chronological order itu iya, jadi Hagai, Zakaria, Maleaki itu di zaman Ezra Nehemia. Nah, ini penting juga, bagus pertanyaannya. Jadi, mereka melengkapi karena Ezra itu memang priest, tapi not essentially prophet. Kalau prophet itu kan nubuat. Ya, jadi, kalau kita baca di kitab-kitab Hagai, Zakaria, Maleaki, isinya nubuatan-nubuatan. Kenapa perlu nubuatan? Kenapa perlu action? Jadi, prophet itu bernubuat. Leaders membangun. Prophet penubuat, leaders membangun. Tanpa nubuatan, leaders kehilangan encouragement. Tidak bisa membangun. Tanpa leaders, prophet hanya prophecy, tidak pernah jadi reality. Jadi paling asik memang kalau kita lagi sama PDS gitu kan, pendoa syafaat kan, wah, pastor, saya mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan akan memberikan ini dan ini dan ini. Dia membangun sesuatu yang luar biasa, pastor. Pastornya, iya Pak, saya percaya. Langsung pastornya mikir strategi kan. Fundraising-nya gimana, gini. Ya kan, engineering-nya gimana, interior design gimana. Kalau PDS enak, karena langsung dapat fresh dari Tuhan. Dia sampaikan, ini pastor. Ya, saya bersyukur. Ya kan, kalau kita nggak ada prophecy, nggak ada gitu, ya kita akhirnya jadi engineer aja semua gitu. Gitu. Nah itu prophet dan leaders. Kayak waktu itu saya bicara di tim kreatif, saya bilang, you guys prophets kreatif tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada di dunia ini namanya creative ministry, berdiri sendiri, lepas dari gereja, ya kan isinya prophet semua, nggak bisa. Lihat Hillsong begitu kuat, padahal senior pastorsnya nggak bisa nyanyi, ya kan? Anaknya 1, 2 bisa nyanyi ya. Jadi tapi jago ngarang lagu, ya. Pastor Brian pernah ngarang lagu cuma 1. Nah, kok bisa kuat banget musiknya? Karena tim kreatif dipimpin oleh seorang leader. Nehemianya itu Pastor Brian, tapi Zakaria Maleakinya itu tim kreatifnya. Penting sekali. Tim kreatif kadang-kadang karena merasa dapat fresh dari Tuhan, wah pastor gue salah, gue dapat dari Tuhan kok tadi malam lagunya ini, The Stand, yakin gitu kan. Kok pastornya maunya nyanyi Kau Sangat Ku Cinta? Ya mungkin The Stand 2 minggu lagi gitu, bukan besok ya kan. Jadi kadang-kadang tim kreatif begitu yakin ini, aduh pastor gua kuno. Ya dulu saya seperti itu. Saya pikir saya dapat fresh dari Tuhan. Waduh, gembalanya kurang ngerti dulu waktu saya masih youth pastor umur 18-17 di Surabaya, ya kan. Juga di Australia, saya masih belum mengembalakan. Sekarang saya mengerti, oh, tim kreatif itu dapat sesuatu. Oke, ini ada nyeleneh sedikit, ya kan, karena bicara soal konteks. Kenapa begini? Penting ya. Mumpung masih muda, kalian itu akan dapat visi dari Tuhan. Amen. Vision from God. Orang tua dapat mimpi, anak muda dapat penglihatan. Kenapa? Dulunya orang tua, waktu masih muda, dapat penglihatan. Tapi seringkali Tuhan udah kasih visi, nggak kesampaian. Ada beberapa yang, aduh gagal, kitanya yang gagal, atau nggak maksimal. Jadi kita ini sudah mengalami dapat ide gagal. Jadi semakin sulit bervisi. Yang tua itu semakin, tapi dapat mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya adalah, I can still do more things. Gitu. Tapi yang muda dapat visi. Kalau cuma muda dapat visi, nggak dibimbing oleh yang tua,
the vision will never come to reality. Ya kan? Tapi kalau mengandalkan tua terus, mimpi terus, gak ada vision, juga nggak bisa. Maka itu paling bagus ada good balance. Mumpung masih muda, terima visi dari Tuhan, catat terus. Tuhan bicara ini, saya harus ke Kupang nih, untuk pelayanan. Ya pastor akan putuskan dong. Oke, boleh 3 tahun lagi, gitu. Boleh 7 bulan lagi. Jangan merasa, waduh pastor, gue kurang dengar suara Tuhan. Itu adalah gimana vision and dreams work together across generations yang sudah terjadi di Ezra Nehemia, bekerja sama dengan sangat luar biasa dengan Hagai, Sakaria, Maleaki. Akhirnya bait Tuhan bisa terbangun karena ada tim kreatif dan tim leadership yang bekerja sama dengan baik. Nah, saya harap saudara yang kreatif teruslah berkreatif dengan submission, dengan dipimpin oleh leadership yang baik, ya, dan para leaders yang menyaksikan ini berikan space buat tim kreatif. Give them creativity to do whatever gitu. Jadi kalau karena Tuhan bicara ke tim kreatif juga under the pastors leadership. Ini satu kombinasi yang amazing and I hope this continues forever. Kreatif leadership ini bekerja sama dengan baik sehingga kita menghasilkan buah-buah. Ya, seperti Nehemia yang akhirnya membangun tembok dengan sukses. Dan di kitab Esther yang akan kita bahas minggu depan, bangsa Israel diselamatkan. Oke, jadi kita share lagi nanti waktunya Esther. Semoga perempuan-perempuan lebih banyak bisa join waktu pembahasan Esther, karena ini Tuhan membuktikan. Perjanjian lama loh. Belum ada zamannya gender equality, segala macam. Tuhan membuktikan dengan seorang perempuan, Tuhan menyelamatkan bangsanya dari maut. Gitu. So, please buat yang lain share this message. Nanti closer to the date Esther, kita mau lebih lagi banyak perempuan bisa join supaya mengerti rencana Tuhan buat Esther juga terjadi buat kita di tahun 2020. That's it from me. Thank you so much. Udah semuanya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Maybe we close in prayer, ya. Yeah. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami berdoa seperti Nehemia yang punya faith, courage, and leadership. Berikan kami Tuhan bukan cuma iman, tapi keberanian untuk bertindak sesuai dengan visi yang Tuhan sudah berikan buat kami, dan juga leadership untuk bisa memimpin orang-orang kepada kebenaran. Kami mau seperti Nehemia yang keluar dari comfort zone Tuhan, dari seorang juru minum yang sudah nyaman di istana raja, di Puri Susan. Dia keluar dari zona nyamannya, dia masuk ke tanah Israel yang harus membangun kembali tembok di tengah-tengah kesulitan. Kami percaya Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan, menangkap visi Tuhan buat generasi kami, dan mengerjakan yang terbaik buat Tuhan di tengah-tengah lawan. Walaupun ada Sanballat, Tobia, dan Geshem, bahkan kadang-kadang Eliasib, orang yang kami percayai Tuhan, itu mengkhianati kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau menguatkan kami, karena pengharapan kami datang dari Tuhan, pembelaan kami datang dari Tuhan, dan kalau Tuhan yang membangun tembok, tidak ada orang yang bisa meruntuhkannya. Kami berdoa, kami mau bangun tembok, kami mau memperhatikan kesejahteraan umat pilihan Tuhan, membangun rumah Tuhan, membangun pelayanan, membangun gereja Tuhan, dan membangun kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, jadilah kami seperti Nehemia, walaupun terakhir di pasal 13 Tuhan, sepertinya dia mengalami kesulitan, tapi kami percaya dia mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Waktu dia kembali ke rumah Bapa, dia mendapatkan reward dari Bapa, karena dia sudah setia dari pasal 1 sampai pasal terakhir Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja atas kehidupannya. Demikian kami izinkan, kami minta Engkau bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah apa yang terjadi di Nehemia, jadi dalam hidup kami hari ini. Amin. Amin. God bless you everybody. Thank you. See you next time. Thank you semua. Thank you semua. Next week. See you next week.